Jalan-jalan di kota nih, sama satu lagi ada yang namanya Jalan Inayang. Salah satu alasan terbesar ya kenapa dulu orang-orang yang nggak kenal sama pastor ini sampai niat gitu ya ngasih banyak banget sumbangan, karena mereka ini merasa sosok Pastor Farlaki sosok yang harus orang-orang teh tahu, terutama kota Bandung kenal. Karena kalau kita telusuri lebih jauh, banyak banget ketauladanan yang emang udah beliau ini berikan untuk Indonesia, terutama di daerah Pulau Sumatera. Jadi kalau kalian lihat di sini, Pastor Farlaki lahir tahun 1835 dan wafat di 1918. Terus juga ini ada bahasa Belanda nih teman-teman, Almuzenir. Ini salah satu kononnya, ini salah satu bahasa Belanda yang katanya tuh jarang banget dipakai, yang artinya adalah pembimbing lahir dan batin. Karena kan memang bertugas sebagai seorang pastor. Nah terus di sini tiba-tiba ada tulisan Aceh. Aceh, masa bekerjanya tahun 1874 sampai 1907. Bahannya bagus. Pasti banyaknya pakai ala granit badan ya. Juga sempat terkenal seantero dunia gitu, terutama se-Hindia Belanda, ada yang namanya pameran Jaarbeurs. Jadi pameran tahunan, yang mana sebenarnya yang bikin ini tuh jadi salah satu yang viral pada masanya adalah kayak semua orang teh tumplek nih bikin pagelaran di acara Jaarbeurs. Nah, cuman sebenarnya pertama kali diselenggarakan si Jaarbeurs ini bukan di sini, melainkan di area belakang kalian yang sekarang jadi Gor Saparua. Jadi ini PRJ-nya Hindia Belanda ini, si Jaarbeurs. Bajunya niat sama gitu ya. Yang paling menonjol perbedaan dari gedung Jaarbeurs sekarang sampai akhirnya jadi poliklat namanya dirubah, itu adalah masalah keberadaan si 3 patung torso. Dan ini yang sekarang ditutup jadi lambang Kodiklat. Wah, bangunannya sekarang udah berubah jadi restoran. Kayaknya kalau yang orang Bandung gitu ya, atau yang ngikutin urban legend kayaknya hafal. Bangunan yang di belakang ini adalah termasuk salah satu kawasan yang dulu dikenal dengan nama Rumah Kentang. Aku mau tanya dulu deh sebelum ceritain tentang si persejarahan gitu ya, yang seuprit ini. Yang kalian tahu tentang si Rumah Kentang apa? Bau kentang? Ada filmnya? Tapi ternyata dari sekian banyak cerita mitos yang ada, akhirnya aku menemukan satu cerita yang masuk akal ya, yang cocok loginya teh pas gitu ya, tentang si Rumah Kentang. Jadi ternyata Rumah Kentang itu memang dimiliki sama keluarga keturunan Belanda pada saat itu. Dan tinggal ada mama, bapak, sama anak-anaknya, sama ada bibinya juga di pembantunya. Nah ternyata si pasangan suami istri orang Belanda ini tuh ternyata mereka tuh profesinya adalah sebagai ahli botani. Akhirnya mereka tuh berpikir kayak kita melakukan eksperimen yuk, karena kita mengkawin silangkan si tumbuhan yang lagi mereka teliti. Dan akhirnya ketika mereka kawin silangkan lah si tumbuhan ini, tiap malam katanya mereka selalu nyium nih aroma yang namanya bau kentang. Akhirnya mereka tuh mulai cari tahu itu bau apa gitu ya, kentang dari mana, karena nggak ada yang lagi masak. Nah akhirnya setelah didekatin ke si 2 tumbuhan yang dikawin silamin, mereka tuh baru bilang, oh ternyata bau kentang yang mereka cium itu adalah hasil bau dari si perkawinan silang 2 tumbuhan tadi. Lagi dia oke, jadi putar lagi. Nah gini. Mereka selalu minim menggunakan jendela. Ya nggak sih, kalian perhatiin cek. Jendela itu kayak kecil-kecil jendelanya tuh. Uprit-uprit semua, iya nggak? Jendelanya minim banget. Ya, tuh minim. Nah, salah satu alasan kenapa akhirnya mereka menggunakan jendela yang mini-mini gitu ya, karena mereka merasa semakin sedikit jendela yang digunakan, itu tuh mereka merasa lebih jauh eksklusif. Sebenarnya kita Jalan Riau, Wisman ya, di pojokan Jalan Riau dan Jalan Banda. Ini teman-teman, rumahnya masih ada sampai sekarang. Dan kalau kalian perhatiin ini lumayan udah banyak perubahan ya, terutama di bagian jendela.
tapi bagian atapnya masih bertahan. Nih, ada. Oh, kita mau nyebrang ke Heritage. Bentar ya. Tumben ya, Pak. Nah, ini. Jadi ini adalah dulunya ya rumah dinas dari Direktur Gedung Sate. Kalau kalian tahu di area belakang sini kan langsung tembus ke Gedung Sate kan? Nah, rumah dinasnya di situ, teman-teman. Jadi tidak ada kata terlambat ya, karena udah disediain rumah dinasnya deketan banget sama kantornya si Gedung Sate. Jadi dari zaman Hindia Belanda emang menyebutnya udah Riaustraat. Nah, jadi sih kalian penasaran keadaan jalan Riau yang ada di area belakang kayak gimana? Udah lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi bukan angkot Margahayu Ledeng lagi yang lewat ya, masih andong kayak begini yang lewatnya. Gemah Ripah tuh ibaratnya kayak subur makmur. Nah, sedangkan Repeh Rapih itu lebih kayak menandakan orang-orangnya tuh sejahtera. Soalnya apa mau darahin teh? Ngikutin aja soalnya kurang tahu kalau dari sini. Ayo. Mau dipengkar pasang. Udah ada Cicalengka. Wow.
apa lagi? Gila, seger banget gak sih? Wah, 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 wah. Bunga matahari, bunga matahari, bunga matahari, bunga matahari. Hai. Seterusnya rasa ini cinta, cinta.